Oke, Shalom. Selamat pagi rekan-rekan pemerhati pelayanan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh kembali menyapa saudara di sini. Kita bersyukur karena boleh mengawali lagi sesi baru dalam saat online course bidang pelayanan kaum muda kali ini. Nah, saudara, kali ini kita akan melanjutkan tema kita yang lalu. Kita akan secara berseri memberikan kepada rekan-rekan sekalian 4 platform yang digagas dalam acara Rembuknas STT Saat pada awal Mei silam, khususnya dalam proyek grup pelayanan kaum muda. Oke, saudara, sebelum kita lanjutkan, mari saya undang kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah Engkau sediakan bagi kami. Kami boleh bertemu bersama dengan para pemerhati pelayanan kaum muda. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami satu beban pelayanan, satu visi untuk melayani kaum muda. Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati bersama menggumuli panggilan ini, menggumuli visi ini bersama-sama, supaya kami boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi pelayanan kaum muda ya Tuhan. Engkau berkati acara kami pada pagi hari ini, Engkau berkati sambungan internet yang ada, Engkau berkati para pembicara, Engkau berkati setiap peserta yang mengikuti, supaya kami boleh berinteraksi bersama, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demikian kami berdoa ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saya boleh minta tolong kepada panitia bisa menyalakan screen. Ya, saudara, jadi ini ada seri yang selanjutnya dari saat online course bidang pelayanan kaum muda yang kan kita mulai hari ini sampai 2 bulan ke depan ya, jadi Juli dan Agustus. Kami berharap bersama supaya acara ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Jadi idenya begini, saudara. Next. Dalam seri saat online course sebelumnya, kami membagikan sedikitnya ada 5 hal yang kita bisa lakukan untuk mulai menggagas pelayanan kaum muda yang bukan hanya di tengah krisis, tetapi juga sesudahnya. Kelima hal ini penting untuk dilakukan supaya kita tidak mengulang kesalahan yang lama dan boleh berfokus pada prinsip penting Alkitab maupun teori-teori utama terkait lainnya. Serta kita boleh belajar dari kekayaan pengalaman bersama dari para pengerja pelayanan kaum muda yang boleh saling berbagi. Nah, setelah dari 5 hal ini, salah satunya yang akan kami jabarkan dalam seri kali ini, selama 4 kali pertemuan, ialah yang terakhir itu, saudara, yaitu tentang eksplorasi dan kolaborasi pelayanan kaum muda. Nah, saudara, kemajuan teknologi telah memberikan sedikitnya 2 pengaruh besar bagi pelayanan gereja. Pertama, saudara, adalah kemudahan komunikasi. Dan kedua adalah kelimpahan informasi. Nah, saudara, hal ini bisa kita saksikan dengan jelas pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kedua hal ini, saudaraku, juga sangat berkenaan dengan pelayanan kaum muda, di mana berbagai peluang dan inspirasi bertebaran di mana-mana untuk dapat kita padukan bersama, manfaatkan dalam pelayanan kita masing-masing maupun secara bersama-sama. Jadi itulah kira-kira ide dan harapan dasar dari proyek ini, saudara. Yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi yang memudahkan komunikasi dan mengeksplorasi informasi yang ada, kita bisa berkolaborasi bersama untuk memajukan pelayanan kita, saudara. Jadi sekali lagi ini merupakan hasil rembuk nasional yang diadakan oleh STT Saat pada bulan Mei yang lalu. Rembuk nasional itu sendiri untuk memfasilitasi proyek-proyek kolaborasi di antara pelayanan-pelayanan Kristen. Nah, kami pada waktu itu yang tergabung dalam proyek grup pelayanan kaum muda,
setelah berdiskusi selama 3 hari, menghasilkan 5 platform yang kita rencanakan untuk kerjakan bersama. Next. Nah, saudara, kelima platform inilah yang akan kami bagikan dalam seri saat online course kali ini, saudara. Bisa saudara lihat di sini kelima platform tersebut, saudara. Adapun platform yang terakhir yang bicara soal riset kaum muda itu yang paling khusus, karena bentuknya adalah menginventarisasi, membuat dan mensosialisasikan penelitian-penelitian ilmiah baru bagi perkembangan pelayanan kaum muda. Untuk itu, saudara, kami sudah mulai merancang, dan SOC atau saat online course pelayanan kaum muda ini merupakan salah satu bentuk konkret dari platform tersebut, di mana kami sedang dan terus akan membagikan hasil penelitian-penelitian dalam bidang kaum muda kepada rekan-rekan sekalian. Jadi yang riset kaum muda itu yang paling khusus, yang paling khas. Nah, 4 yang lainnya, saudara, 4 platform yang lain itulah yang kami akan bahas dalam 4 saat online course kali ini. Yaitu mulai yang hari ini, saudara, dan 3 lagi berturut-turut selang 2 minggu kita akan bahas per platform. Ya. Jadi itu sebabnya kami beri judul besar 4 elemen bagi pelayanan kaum muda yang berdampak. Kami percaya setiap platform tersebut merupakan elemen-elemen penting yang harus digumulkan dan dikerjakan dalam pelayanan kaum muda, sehingga pelayanan tersebut bisa memiliki dampak yang lebih besar dan tepat. Untuk setiap pertemuannya kami akan membahas 1 platform, saudara, ya, baik dari ibadah antar generasi, pemberdayaan mentor kaum muda, inovasi penjangkauan, dan pemuridan berbasis keluarga. Nah, saudara, untuk kali ini, untuk hari ini, kita akan mulai dengan platform Family-Based Discipleship. Next. Atau kita bisa sebut sebagai pemuridan yang berbasis keluarga. Nah, untuk itu, saudara, hari ini saya akan ditemani dengan 2 rekan saya, penginjil Michelle Kartomo yang bersama penginjil Karmia Margaret, ya, yang keduanya sudah bersama-sama juga dalam saat online course yang sebelumnya bersama dengan saya. Penginjil Michelle saat ini sedang menyelesaikan studinya untuk program MA dalam bidang youth ministry di Fuller Theological Seminary, dan penginjil Karmia Margaret saat ini adalah pembina kaum muda di Gereja Kristen Immanuel Hosana, ya, GKI Hosana di Bandung. Dan untuk yang kali ini, saudara, kita juga akan ditemani oleh PIC atau Person in Charge dari platform Family-Based Discipleship, yaitu penginjil Susanti Gunawan. Beliau melayani di Indonesian Camp Ministry dan GKI Kanaan Bandung, serta penginjil Ivan Simeon yang melayani di GKI Kanaan Jakarta. Ya, keduanya adalah person in charge dalam platform Family-Based Discipleship. Jadi saudara yang nanti akan tertarik untuk bergabung di dalam platform ini, untuk bersama-sama berkolaborasi, menggumulkan bersama tentang topik ini, Family-Based Discipleship, saudara diundang untuk bersama-sama boleh menghubungi kedua PIC kita ini, dan nanti kita akan berkolaborasi bersama untuk tema yang sangat khusus ini. Baik, untuk mengawali bahasan kita, penginjil Susanti akan membagikan latar belakang dan pergumulan dari platform ini. Saya persilahkan kepada penginjil Susanti untuk boleh men-sharingkannya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, rekan-rekan sekalian, saya akan langsung masuk ke tema yang akan kita bahas secara khusus di dalam platform kelima ini, yaitu sekali lagi Family-Based Discipleship, ya, kalau kita singkat menjadi FBD. Nah, saudara, mengapa FBD itu penting? Sangat penting sesungguhnya, ya, karena pemuridan itu memang seharusnya terjadi atau dimulai dari keluarga. Jadi kalau kita memperhatikan khususnya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9, kita melihat di sana ada satu perintah Tuhan yang jelas bahwa
pemuritan itu harusnya dilakukan dari keluarga. Jadi yang mengambil tanggung jawab atau peran yang penting itu adalah keluarga. Next. Ya, selanjutnya. Nah, saudara, saya ingin sedikit menyamakan dulu persepsi mengenai pemuritan, karena ketika kita bicara pemuritan itu biasanya ada beberapa pendapat yang muncul ya, yang mengidentikan pemuritan itu dengan kelompok kecil. Saudara, memang kelompok kecil itu adalah salah satu metode, tetapi pemuritan itu sendiri bukan semata-mata merupakan sebuah kelompok kecil. Saudara, pemuritan itu berarti kita mengajarkan sehingga orang yang kita ajarkan itu memahami, kemudian melakukan, lalu terakhir yang terutama adalah dia bisa membagikan, sehingga dia bisa berdampak bagi lingkungannya. Nah, di dalam konteks yang kita bahas pada pagi ini, sekali lagi karena kita membahas youth, jadi maksudnya adalah secara khusus yang kita ajarkan itu adalah rekan-rekan kita, youth, ataupun juga mungkin kita membaginya menjadi remaja ataupun dengan pemuda. Ya, jadi dalam rentang usia kira-kira 13 sampai dengan 29 tahun. Next. Nah, saudara, sekali lagi mengapa Family Based Discipleship atau FBD ini penting sekali? Karena yang nantinya akan merasakan dampak secara langsung itu adalah gereja. Saudara, jika next slide selanjutnya, ya, lanjut. Ya, nah saudara, jika family-based discipleship ini terlaksana dengan baik, maka gerejalah yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Mengapa saudara? Karena youth itu akan memiliki konsep ibadah dan konsep pelayanan yang benar. Saudara, mengapa ini menjadi satu masalah yang penting untuk kita bahas? Next slide selanjutnya. Nah saudara, masalah-masalah yang terjadi di dalam pelayanan, sebenarnya yang pertama, ternyata bagi orang tua yang Kristen, mereka tidak menyukai kalau anak-anak mereka lebih sibuk dan tanda kutip lebih mencintai gereja daripada keluarga. Sedangkan yang kedua, bagi orang tua yang non-Kristen, hal ini menjadi batu sandungan dan mereka menjadi semakin anti terhadap kekristenan. Maka saudara, kenapa FBD ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas? Karena seperti yang disampaikan di dalam poster yang dibagikan, yaitu salah satu isu yang krusial dan sering dijumpai dalam pelayanan kaum muda adalah tentang keluarga. Saudara, gereja harus bisa membimbing kaum muda tanpa mengambil alih peran orang tua. Dan bagaimana kita juga bisa melibatkan orang tua di dalam pembimbingan rohani kaum muda. Nah, saudara, sebagai contoh, saya memberi contoh paling tidak dua contoh ya, saudara, mengenai apa yang terjadi di dalam pelayanan. Saudara, yang pertama, suatu kali ada satu orang tua yang meminta tolong kepada saya untuk menasehati anaknya. Karena apa? Karena anaknya itu sungguh-sungguh mengabaikan tanggung jawabnya di rumah ataupun juga di sekolah. Nah, saudara, contoh yang pertama ini adalah orang tua yang Kristen. Saudara, mereka mengatakan ini anak disuruh kerja di rumah, suruh bantu orang tua hanya sedikit, hanya sesuatu yang sederhana, tapi nggak mau, malas, ya. Tetapi ke gereja untuk sampai nyapu-nyapu gereja aja, bereskan kursi, bereskan gereja, mereka begitu semangat. Dan mereka bisa pergi dari pagi sampai malam hari. Nah, saudara, tidak sedikit juga orang tua yang mengatakan bahwa anaknya itu dari Senin sampai Minggu ada di gereja. Saudara, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saudara, ada juga orang tua yang non-Kristen yang merasa bahwa kehidupan kekristenan anak-anaknya itu akhirnya menjadi batu sandungan. Kenapa, saudara? Karena justru kegiatan gereja itu semakin menjauhkan anak-anaknya dari orang tua. Sehingga orang tua mengeluarkan kalimat atau statement-statement yang kurang mengenakan, ya. Mereka mengatakan, oh, gereja ya cuman bisanya kayak gitu, ya. Nah, ada kalimat-kalimat yang mungkin terlalu kasar gitu ya, saudara, dari orang tua yang non-Kristen ini. Nah, tetapi mereka terpaksa mengizinkan karena daripada anaknya nanti misalkan jadi mogok atau ngamuk atau benar-benar melakukan sesuatu yang lebih tidak baik gitu ya, saudara. Maka saudara, family based discipleship itu menjadi sangat penting. Kita harus bekerja sama untuk bersama-sama memberikan pemahaman yang benar kepada orang tua, juga kepada anak-anak kita, yaitu anak-anak youth, maupun juga kepada khususnya para pembimbing atau pembina pemuda atau remaja. Sehingga masalah-masalah yang
sempat di-share-kan juga pada Rembuk Nas yang lalu, seperti yang saya contohkan tadi, saudara seharusnya itu semakin sedikit terjadi atau bahkan semakin tidak terjadi dengan pemahaman yang benar. Saudara, anak-anak akan memiliki pemahaman konsep ibadah dan konsep pelayanan yang benar jika mereka sungguh-sungguh mengerti atau mereka mendapatkan family-based discipleship yang betul-betul terlaksana di dalam keluarga mereka masing-masing. Ya, untuk topik selanjutnya, poin selanjutnya, silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih Bu Susanti ya. Saudara, saya harap apa yang disampaikan oleh Bu Susanti boleh memberikan kepada kita sedikit gambaran awal tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini, saudara. Jadi kalau saudara lihat sekilas itu ada dua masalah yang mengemuka di sini ya, di dalam tema ini atau di dalam bahasan kita ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemuridan itu sendiri, dan yang kedua berkaitan dengan keluarga, saudara. Nah, saya akan coba untuk menggambarkan dengan lebih berurutan kepada bagi saudara supaya saudara bisa melihat topik bahasan ini dengan lebih jeli ya. Mari kita perhatikan yang pertama, saudara. Concern awal dari platform ini, sebagaimana telah disampaikan oleh penginjil Susanti tadi, adalah berkenaan dengan pemuridan itu sendiri, yang merupakan sebuah prinsip penting yang ditekankan dalam Alkitab. Next. Saudara, kita bersyukur karena secara global gerakan pemuridan itu belakangan sudah kembali terus didengungkan di berbagai gereja, yang setidaknya menjadi tanda bahwa mulai ada kesadaran, saudara, dari para pemimpin gereja atau dari gereja secara keseluruhan, saudara, kan pentingnya prinsip menjadikan murid di tengah-tengah segala aktivitas, di tengah-tengah segala urusan yang ada di dalam gereja itu. Saudara, gereja tidak dipanggil untuk mengumpulkan orang di gedung gereja secara rutin untuk melakukan ritual tertentu. Bahkan pada saat ini, di kala krisis, di kala pandemi, hal itu tidak bisa terjadi. Gereja juga tidak dipanggil, saudara, hanya untuk mengumpulkan orang untuk ada di depan monitor, mengikuti aktivitas ritual juga, tetapi secara online. Bukan itu panggilannya. Gereja dipanggil untuk menjadikan murid yang bisa menyatakan Allah melalui kehidupannya sehari-hari. Maksud tentu saja kalau kita melihatnya dalam Alkitab, boleh slide berikutnya, saudara, seperti saya juga sudah jelaskan 2 minggu yang lalu, kita mendapat perintah yang kuat sekali disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dikenal dengan sebutan amanat agung itu. Tuhan Yesus memerintahkan agar para muridnya pergi dan menjadikan segala bangsa muridnya. Saudara, apa itu murid? Khususnya konsep waktu itu, murid itu artinya orang yang mengikut sang guru. Tolong slide-nya jangan dimajukan dulu. Seperti halnya yang Yesus lakukan selama pelayanannya di dunia selama 3,5 tahun tersebut, Tuhan Yesus ingin supaya para murid boleh mengajarkan kepada orang-orang yang lain sehingga mereka pun boleh dimuridkan. Jadi saudara, ini adalah perintah yang begitu direct dan begitu obvious. Perintah yang begitu langsung dan begitu jelas. Tugas setiap orang Kristen adalah menghasilkan murid, saudara. Tugas gereja adalah boleh menghasilkan murid yang sebanyak-banyaknya. Bahkan saya kira prinsip ini dapat juga disejajarkan dengan prinsip dari awal kitab Kejadian ketika Allah menciptakan manusia. Next. Kejadian yang pasal pertama ayat 28, setelah Allah dicatat menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, slide berikutnya, Allah kemudian memerintahkan kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Kalau kita mengkaitkannya erat dengan 2 ayat sebelumnya, dari Kejadian pasal pertama ini, ayat 26 dan 27, saudara, konsep gambar dan rupa Allah itulah yang menjadi dasar penekanan di sini. Perintah itu mestinya dimengerti sebagai Allah itu menghendaki agar manusia itu beranak cucu, bertambah banyak dengan tujuan yang jelas, yaitu agar bumi itu penuh dengan gambar dan rupa Allah. Yang di dalam bahasa perjanjian baru tadi, saudara, kita disebut sebagai jadikan segala bangsa muridku. Biarlah bumi penuh dengan gambar dan rupa Allah.
biarlah segala bangsa boleh menjadi muridku, yaitu orang-orang yang serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah. Jadi saudara, concern-nya adalah, apakah gereja hari ini, apakah saudara dan saya sudah menjalankan amanat ini? Apakah kita sedang memuridkan? Gambaran ironis yang ada dalam zaman Tuhan Yesus adalah, next, munculnya dua kelompok yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Yang satu adalah kelompok orang banyak yang mengikut dengan berbagai motivasi. Ada yang mau makan saja, ada yang mau lihat saja, nonton saja, ada yang mau mengalami mujizat saja, dan lain-lain. Tetapi satu lagi adalah kelompok yang dikenali dengan sebutan murid itu, yang dipilih dan dipanggil Tuhan Yesus secara khusus. Dan yang menjadi concern Tuhan Yesus dalam pembinaannya, supaya bisa meneruskan pelayanannya kelak. Nah, saudara, dua kelompok ini selalu ada dalam perjalanan sejarah gereja. Sampai hari ini, saudara. Dua-duanya hadir di gereja. Dua-duanya menyebut dirinya mengikut Yesus. Tetapi dua kelompok ini adalah dua kelompok yang berbeda. Tidak heran kemudian kalau Edmund Chan dalam bukunya A Certain Kind, next, mengatakan, saudara, bahwa pertanyaan yang menonjol, yang harus ditanyakan ketika kita berbicara soal pemuridan, itu bukan berbicara soal apakah kita sedang menjadikan murid, atau bukan kita sedang melakukan aktivitas pemuridan, tetapi jenis murid yang seperti apa yang dihasilkan itu. Apakah kita hanya menghasilkan orang yang mau mengikut Yesus, tetapi kelompok orang banyak saja, tanpa ada karakteristik murid yang jelas, atau memang kita sedang memuridkan seorang murid yang sesungguhnya. Nah, tentu saja concern ini kita aplikasikan juga dalam pelayanan kaum muda. Next. Pertanyaan kita, saudara, adalah bagaimana kita bisa menjalankan pemuridan dalam pelayanan kaum muda. Next. Menarik sekali, saudaraku, karena ketika kita memperhatikan karakteristik dari kaum muda, baik remaja maupun pemuda, maka kita menemukan adanya kebutuhan akan pencarian, pengenalan, dan pembentukan identitas diri itu. Nah, saudara, 2 minggu yang lalu saya sudah membagikan hal ini kepada saudara. Next. Misalnya saya ketika berbicara tentang remaja, saudara ya, adolescence itu. Nah, Sandrock itu mencatat dalam usia remaja ada peningkatan upaya pencarian atau pengenalan identitas diri. Remaja itu usia yang sedang mencari identitas dirinya. Itu akan terus diteruskan mencapai pematangannya pada usia pemuda. Nah, bukankah itu artinya, saudaraku, bahwa mereka itu sedang mencari figur teladan yang bisa mereka jadikan patokan, bahkan standar bagi mereka di tengah pergumulan tersebut. Mereka sedang mencari-cari nih, mana figur yang bisa mereka jadikan patokan standar supaya mereka boleh menjadi seperti itu. Nah, alangkah indahnya dan sebenarnya alangkah esensialnya kalau kebutuhan tersebut, saudara, benar-benar diisi dengan pembinaan yang bermodelkan pemuridan, seperti yang sedang kita bahas ini. Untuk usia pemuda, next. Dalam buku yang lain, saudara, Setron dan Kisling menegaskan juga bahwa usia young adulthood itu yang mulai dari bangku kuliah sampai awal karirnya, kaum muda itu membutuhkan pembinaan yang bisa menolong mereka untuk mematangkan identitas mereka yang sejalan dengan kepercayaan dan perilaku mereka sehari-hari. Nah, saudara coba bayangkan, kalau pada usia ini, mereka justru mendapatkan model yang lain dalam pematangan identitas mereka. Apa jadinya, saudara? Kalau mereka kemudian mendapatkan model-model atau figur-figur yang berbeda, yang lain, ketika mereka mencoba mematangkan identitas mereka itu. Jadi, saudara, concern kita bersama adalah bagaimana pelayanan kaum muda itu, next, sungguh boleh membina kaum muda yang serupa Kristus. Jadi pemuridan kaum muda itu adalah pemuridan yang mau menolong anak muda itu memiliki identitas yang serupa dengan Kristus.
Nah, tentu kalau sudah sampai di sini, saudara, pertanyaan kita atau masalah kita bersama adalah kita tanya, apakah bisa tujuan yang seperti ini atau eh, kerinduan yang seperti ini, harapan yang seperti ini dicapai hanya dengan gereja itu mengadakan ibadah kaum muda, misalnya 1,5 jam 1 minggu. Mereka datang di sana, diajak menyanyi, lalu kemudian mendengarkan firman, kira-kira 1/2 jam, saudara, diikuti dengan berbagai variasi yang lainnya, lalu mereka bisa menjadi seorang murid Kristus. Atau katakanlah kelompok kecil kaum muda. Apakah cukup dengan mengikuti ibadah, lalu mereka mengikuti kelompok kecil, ada diskusi firman Tuhan, mereka saling sharing, lalu mereka bisa dibentuk menjadi seorang yang serupa Kristus, yang memiliki identitas Kristus di dalamnya. Nah, saudara, pertanyaan kita adalah di manakah semestinya pembinaan kaum muda itu berbasis? Di manakah seharusnya pemuridan kaum muda itu kita mulai? Di sanalah, saudara, kita masuk dalam concern kita yang kedua tentang keluarga. Next. Tadi telah disampaikan oleh penginjil Susanti bahwa pembinaan kaum muda, pembinaan iman kaum muda, next, dalam Alkitab itu diamanatkan kepada keluarga. Ya, kita bisa melihat khususnya kepada orang tua seperti tadi sudah disampaikan, saudara, ya. Next. Kalau saudara pernah memperhatikan satu gerakan yang namanya D6 ya, atau Deuteronomy 6, atau di Indonesia juga dikenal dengan gerakan Ulangan pasal 6, saudara, ya. Nah, kalau saudara ingat, Ulangan pasal 6 itu berbicara soal perintah Tuhan kepada umat Tuhan, kepada Israel, Shema Israel itu, supaya umat Tuhan itu mewariskan iman mereka kepada keturunan mereka, kepada generasi mereka, turun-temurun. Nah, Ron Hunter dalam bukunya The DNA of D6 mengatakan, saudara, bahwa Alkitab itu sangat clear, sangat jelas, ya, bahwa Tuhan itu memaksudkan keluarga itu memang untuk supaya orang tua itu boleh mempengaruhi anak cucunya. Tuhan ingin supaya orang tua itu boleh menolong keturunannya untuk memiliki pertumbuhan iman itu. Supaya nanti anaknya itu bisa meneruskannya lagi kepada generasi selanjutnya. Dan seterusnya demikian. Jadi, saudara, dia mengakhiri kalimatnya itu mengatakan, the vital truth to remember is God wants the church. Ya. Allah menginginkan gereja untuk memiliki bentuk keluarga-keluarga ini. Walaupun tentu keluarga itu ada yang ideal, ada yang tidak ideal, saudara, atau banyak yang tidak ideal, supaya keluarga-keluarga ini boleh menjadi seperti yang dia inginkan. Nah, saudara, tapi justru yang sering terjadi adalah sebaliknya, saudara. Next. Di dalam gereja yang sering terjadi adalah segregasi berdasarkan kelompok usia. Bahkan semakin menjauhkan kaum muda dengan keluarganya. Dalam buku yang berjudul A Wit in the Church, Brown, saudara, Scott T. Brown mengatakan bahwa masalah utama yang seringkali muncul dalam gereja adalah gereja mengadakan terlalu banyak aktivitas yang justru mensegregasikan kelompok-kelompok usia itu. Yang justru berakibat negatif bagi anak muda itu sendiri, bagi keutuhan sebuah keluarga, dan bagi gereja. Nah, saudara, ini masalahnya. Alangkah indahnya jikalau masalah ini, saudara, boleh dijembatani bersama. Ya. Saya berikan satu data lain dari slide yang selanjutnya, saudara. Dari sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan sebuah penelitian di Amerika, saudara, yang disponsori oleh John Templeton Foundation, ya, yang dilaporkan dalam buku ini, ya, Families and Faith, dilaporkan bahwa di dalam sebuah zaman yang seperti hari ini, saudara, gereja atau agama dan keluarga itu semakin dirasa perannya menurun di tengah-tengah masyarakat. Tetapi justru juga ditengarai melalui penelitian ini bahwa generasi demi generasi itu mengopi atau mengulang, saudara,
meneruskan model iman yang dimiliki oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya punya iman yang setengah-setengah, yang tidak kuat, yang tidak mengakar, demikian juga akan diteruskan oleh generasi selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi concern kita bersama, saudara, bahwa peran keluarga itu begitu penting di sini. Dan itu sebabnya harus mendapat tekanan bersama. Next. Jadi, concern kita dalam model family-based discipleship ini adalah bagaimana kaum muda dapat dimuridkan di tengah konteks keluarga. Next. Baik keluarga asalnya, saudara, sebagaimana yang telah Tuhan rancangkan baginya, ya, khususnya kalau keluarga itu Kristen, dan juga keluarga rohani, yaitu gereja, yang menyediakan wadah keluarga rohani bagi kaum muda tersebut. Jadi yang dimaksud dengan family-based discipleship, ada dua macam sedikitnya, saudara, yang kita ingin tekankan. Yang pertama, bagaimana gereja boleh mendorong dan sekaligus memfasilitasi keluarga-keluarga Kristen untuk berfungsi sebagai wadah, sebagai satu lembaga yang mewariskan iman dari generasi ke generasi. Jadi kita mau menolong orang tua bagaimana boleh memuridkan anak-anaknya, memuridkan generasi-generasi selanjutnya. Dan yang kedua adalah mendorong kaum muda dan memfasilitasi kaum muda itu untuk boleh merasakan keluarga melalui keluarga rohani yang ada di gereja, sehingga dia kemudian boleh memberikan dampak di dalam keluarga aslinya atau keluarga asalnya, serta bahkan dipersiapkan untuk kemudian dia boleh memiliki keluarga pada giliran selanjutnya, saudara. Nah, itu concern-nya. Jadi, basis yang dipakai adalah basis keluarga ini. Dan kita memuridkan anak muda itu di tengah-tengah basis yang seperti ini. Nah, saudara, kira-kira itu landasan yang ingin kita capai melalui platform ini. Nah, selanjutnya, saudara, kita akan melihat contoh-contoh yang akan disampaikan oleh beberapa rekan saya, yaitu rekan Michelle yang akan menyampaikan contoh di dalam literatur-literatur yang banyak ditulis tentang family-based discipleship. Lalu rekan saya, penginjil Ivan, juga akan menceritakan tentang gereja-gereja di Indonesia yang sudah mulai, saudara, mencoba pemuridan yang berbasiskan keluarga ini dalam pelayanan kaum muda. Lalu juga rekan Karmia akan men-sharingkan pengalaman-pengalaman yang dilihat, saudaraku, di dalam bagaimana mewujudkan family-based discipleship ini. Kepada ketiga rekan ini, waktu selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih Pak Irwan. Mungkin boleh slide saya ditampilkan. Ya, kalau tadi di awal Bu Susanti sudah singgung bahwa seringkali masalah di gereja itu timbul karena gereja mengambil alih waktu-waktu yang harusnya anak-anak remaja bisa lakukan bersama orang tua. Sehingga seakan-akan tuh ada kompetisi antara gereja dan rumah begitu ya. Nah, saya kali ini ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita berpikir orange. Orange itu adalah gereja yang diwakilkan dengan warna kuning dan family yang diwakilkan dengan warna merah. Itu kalau digabungkan menjadi orange gitu. Satu warna yang baru, yang cerah, yang menggambarkan bahwa masa depan yang cerah menanti anak-anak kita dan gereja kita. Next. Sebenarnya Bapak Ibu, pemuritan berbasis keluarga itu bukan satu hal yang baru. Mark De Vries itu dia sudah 30-40 tahun melayani di pelayanan kaum muda di gereja. Tahun 1994 dia menuliskan satu buku ini yaitu Family Based Youth Ministry. Next. Concernnya adalah anak-anak muda yang lepas daripada gereja. Next. Anak-anak muda yang lepas dari gereja ketika dia memasuki usia, balik lagi boleh? Ya, anak-anak muda yang lepas daripada gereja
ketika dia memasuki usia yang sudah mulai dewasa, ketika dia mulai boleh memilih apa yang dia akan pilih, gitu. Apakah dia boleh ke gereja atau tidak. Mereka punya independence. Nah, mereka tidak lagi ke gereja, begitu. Nah, Mark De Vries juga menemukan bahwa ada peran yang keluarga punya kepada faith longevity atau ketika mereka bisa menjadi murid Kristus sepanjang usia mereka. Riset yang dinyatakan oleh Mark De Vries ini dalam bukunya itu juga disupport dan diikuti oleh beberapa buku lainnya dan juga beberapa peneliti lainnya seperti mungkin yang kita kenal Kenda Dean, Andrew Root, Kara Powell, gitu ya. Next. Nah, yang saya akan bagikan adalah ada 3 model bagaimana kita bisa menginkorporasi family di dalam youth ministry kita. Ini ada dari satu buku yaitu Perspective on Family Ministry. Saya simpulkan aja biar saudara-saudara sekalian memiliki satu gambaran besar. Next. Yang pertama itu adalah family integration model, yang kedua family based model, yang ketiga family equipping model. Ketiga model ini bukan ada satu hal yang lebih bagus daripada yang lain, tetapi harus disesuaikan dengan konteks yang ada di gereja masing-masing. Next. Saya akan jabarkan sedikit mengenai kekurangan, kelebihan, mungkin karakteristiknya gitu ya. Family integration model ini menentang age segmented ministry. Jadi nggak ada sekolah minggu, nggak ada komisi remaja, komisi lansia. Mereka ingin supaya hari Minggu semua anggota keluarga berbakti sama-sama di ruang kebaktian. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak mengerti? Nah, itu menjadi tugas orang tua atau tugas ayah terutama untuk mengajarkan apa sih yang tadi kita pelajari di kebaktian begitu. Jadi ada combine atau intergenerational worship yang terjadi setiap hari Minggu dan gereja dianggap family of families. Jadi mereka tidak ada pemisahan begitu. Nah, tetapi pertanyaannya begini, bagaimana pelayanan kepada keluarga yang belum percaya? Misalnya anaknya doang yang baru percaya. Anaknya diajak oleh tetangganya ke sekolah minggu atau ke komisi remaja. Sedangkan dia tidak punya orang tua yang percaya di kebaktian umum itu. Nah, bagaimana ministry kepada mereka? Karena mungkin mereka nggak ngerti apa-apa yang dikatakan di kebaktian hari Minggu, dan nggak ada orang yang bisa mengajarkan kepada mereka. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi model ini. Nah, bagi saya sendiri, mungkin model ini adalah model yang dimiliki oleh keluarga Yahudi di Perjanjian Lama. Mereka menyerahkan tugas pemuridan itu kepada ayah-ayah, makanya dibilang, ajarlah anakmu sewaktu engkau tidur, sewaktu engkau bangun, sewaktu engkau duduk di meja makan, dan lain sebagainya. Tetapi apakah ide ini terlalu simplistik dan idealistik begitu? Apakah ini terlalu mereduce segala sesuatunya kepada satu hal yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan? Next. Yang kedua adalah family-based model. Ini mereka mungkin seperti apa yang di gereja kita lakukan. Kita punya sekolah minggu, kita punya komisi, dan seperti ini juga family-based model. Jadi ada age-segmented ministry, komisi-komisi itu tetap ada, tetapi kurikulumnya dibuat untuk supaya family-friendly. Jadi tidak ada kompetisi antara gereja dan keluarga, dan keluarga bisa involve di dalam pembangunan pertumbuhan iman anak-anak. Nah, ini juga menganut yang dinamakan church first family, dengan tendensi, dengan penekanan bahwa church itu harusnya menjadi wadah bagaimana family itu bisa berkontribusi dalam iman anak-anak. Nah, tantangannya bagaimana menghadapi orang tua yang tidak mau terlibat. Kan semua ini opsional gitu. Kurikulum ini opsional.
Misalnya kita meminta orang tua untuk mengajak ngomong anaknya di meja makan tentang bagaimana pelajaran di gereja, tetapi bagaimana dengan orang tua yang tidak mau terlibat? Karena banyak orang tua yang masih menganggap bahwa gereja itu seperti, dan mungkin juga sekolah seperti mesin cuci begitu ya, yang keluar udah bersih. Nah, tanggapan dari saya, menemukan balance di mana orang tua dan gereja itu bisa mendukung satu sama lain itu tidak mudah. Tetapi mungkin ya perlu trial error bagaimana gereja bisa menganut model ini. Next. Nah, yang tiga, family equipping model. Family equipping model ini masih mirip dengan family based model. Masih ada age segmented ministry, ada sekolah minggu, ada komisi. Tetapi penekanannya adalah parenting strategy. Jadi kalau tadi ada kurikulum yang disiapkan untuk orang tua terlibat, ini model ini mengedukasi orang tua untuk mereka menjadi primary disciples. Mungkin kalau di dalam spektrum family equipping model ini berada di tengah-tengah antara integrated model dan family based model. Nah, ini menjadi symbiotic church di mana tidak ada kompetisi antara gereja dan keluarga, karena keluarga itu akan menjadi resource utama bagi anak-anak untuk bertumbuh secara iman. Sedangkan gereja ini akan mengequip keluarga-keluarga ini untuk mereka bisa menolong anak-anak mereka bertumbuh imannya. Tantangannya adalah bagaimana dengan pelayanan pada anak dari keluarga non-Kristen. Jadi seperti yang ada di awal gitu ya, semua anak, remaja, anak yang kita layani di sekolah minggu berasal dari keluarga Kristen. Nah, bagaimana nih kalau misalnya tidak ada primary disciplers ya begitu. Dari mereka sendiri, nanti mungkin juga yang akan dijelaskan oleh rekan saya Karmia, bagaimana model ini juga bisa diterapkan menjadi adoptive church yang mengadopsi anak-anak remaja, pemuda ke dalam gereja. Nah, tanggapan dari saya, ini perlu dukungan dan kebijakan dari seluruh gereja. Mungkin ada restructuring yang harus dilakukan di gereja sehingga ada kesinambungan antara gereja memperlengkapi orang tua dan orang tua membantu gereja. Mungkin dari itu saja dari saya, bisa dilanjutkan oleh Ivan. Oke, rekan-rekan, sekarang saya akan melanjutkan dengan bagaimana contoh-contoh pelayanan pemuridan berbasis keluarga yang dilakukan di Indonesia. Karena kita perlu menyadari bahwa ini adalah hal-hal yang cukup baru dan belum banyak gereja yang melakukan ini, rekan-rekan. Tapi satu hal yang saya mau garis bawahi dulu, bahwa setiap pemuridan berbasis keluarga juga berdampingan dan paralel dengan kelompok pemuridan kaum muda. Jadi ketika nanti gereja saudara rindu untuk melakukan proyek ini, pemuridan berbasis keluarga, poin pentingnya adalah ini tidak menghapuskan pemuridan kaum muda. Begitu. Jadi bukan berarti, karena mau pemuridan keluarga, pemuridan kaum mudanya dihapusin. Enggak, tapi ini berjalan paralel. Tetapi masalahnya adalah, kenyataannya adalah belum banyak gereja yang melakukan dan aware akan kebutuhan family discipleship ini, family-based discipleship. Nah, itulah sebabnya sesungguhnya gereja diajak untuk melihat bahwa ini untuk menjembatani pelayanan-pelayanan yang tidak terkoneksi. Sebenarnya ini starting point dari gereja-gereja yang kenapa sudah melakukan family-based discipleship, karena mereka pengen nih ada pelayanan yang terintegrasi semuanya. Tetapi kemudian ini menjadi berlanjut menjadi di bawah payung pelayanan keluarga. Jadi family-based discipleship yang sudah ada di Indonesia ini malah kemudian berbentuk ke dalam sebuah family ministry dengan fokus pada pembinaan kepada orang tua. Nah, begitu ya. Nah, jadi semua gereja-gereja yang sudah melakukan family-based discipleship ini secara intens melakukan pembinaan kepada orang tua, begitu ya. Nah, pembinaan ini dilakukan dengan 3 macam. Ada yang melakukannya di dalam ibadah umum.
Kenapa? Karena tidak semua orang tua tertarik sama seperti yang tadi Cimisil katakan, tidak semua orang tua tertarik, makanya supaya semuanya dapat, dimasukin di materi ibadah umum sebagai materi pembinaan massal begitu ya. Ada juga gereja-gereja yang sudah membuka pendaftaran lalu melakukannya setelah ibadah-ibadah umum, membuat kelas-kelas begitu ya, membuat kelas-kelas. Di dalam kelas-kelas itu ada yang dijadikan kelompok-kelompok lagi, jadi seperti membuat pemuri dan pemuridan orang tua. Ada juga yang melakukan seperti sebuah seminar untuk orang tua begitu ya, jadi ada 2 macam juga. Lalu kemudian setelah itu ada juga gereja yang mengubah struktur gerejanya karena dilihat, oh ya ini nggak pas kalau dalam bentuk komisi-komisi, dihilangkan komisinya, diubah strukturnya, lebih mengikuti seperti Simple Church untuk menjalankan family discipleship ini. Nah, lalu di dalam family discipleship, apa yang dilakukan oleh gereja-gereja? Rekan-rekan yang dilakukan adalah proyek komunikasi. Karena biasanya orang tua yang sudah di training satu tahun begitu ya, akan dikasih proyek. Ayo kamu belajar ngomong sama anak-anak kamu. Ayo kamu belajar bagaimana mengutarakan pendapat. Karena kan ini yang menjadi proyek-proyek yang sulit, yang biasanya tidak terjadi di keluarga-keluarga yang tidak dibina begitu. Nah, lalu tidak hanya proyek-proyek komunikasi, ini juga dalam berbentuk kelompok kecil. Jadi kelompok kecil di mana di dalamnya nanti keluarga-keluarga ini bisa men-sharingkan dan juga membahas buku atau membahas khotbah, hasil-hasil khotbah yang dipaparkan di gereja-gereja. Tetapi masalahnya ini, mari kita sadari bahwa family-based discipleship yang ditemukan ini masih menitik beratkan pada orang tua, rekan-rekan. Tetapi belum ada yang melibatkan peran kaum muda. Jadi selama ini peran-peran yang muncul kayaknya banyak peran mayornya dari orang tua dan kaum muda ini hanya sebagai objek saja. Jadi memang di satu sisi anak-anak atau kaum muda yang ada di dalam keluarga memang mereka harus belajar dari orang tua, betul. Tetapi ini adalah satu prospek di mana mari kita sama-sama pikirkan dan menggumuli ke depannya untuk sebuah pemberdayaan kaum muda dalam family-based discipleship yang sudah ada maupun yang akan dibentuk oleh gereja. Ini bagaimana untuk kita melakukan pemberdayaan kaum mudanya, bukan hanya menitik beratkan pada orang tua saja. Karena akan lebih simultan ketika pembinaan itu datang dari gereja untuk keluarga dan juga datang dari gereja untuk kaum muda, sehingga dapat terbentuk satu family-based discipleship yang kuat. Nah, lebih kurang ini dari hasil pengamatan saya yang ada di gereja dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kania, mengenai adoptive family. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sudah dengar banyak tentang pemuritan kaum muda berbasis keluarga dari rekan-rekan tadi. Tapi saya percaya yang menjadi satu pertanyaan besar itu begini. Ya kalau ya, itu bisa terjadi kalau semua keluarga beribadah di gereja itu. Kalau papa mamanya percaya Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda yang berasal dari keluarga yang nggak percaya Tuhan? Atau bahkan juga keluarganya broken begitu ya, broken family. Nah ini saya lagi tidak berbicara keluarga yang Kristen tapi nggak deket ya Bapak Ibu, ini agak beda ya. Ada juga memang keluarga yang ya Kristen semuanya sama-sama tapi nggak deket begitu relasinya. Nah ini isu yang lain, nanti ada isunya, mungkin bisa ikut SOC besok gitu ya Bapak Ibu ya, bagaimana menangani anak dalam masa krisis misalnya gitu ya, atau memperbaiki pemulihan relasi dalam keluarga. Ini juga tidak bicara soal orang tua Kristen yang mau ngajarin anaknya soal iman, tapi nggak tahu cara ngomongnya. Nah, itu juga hal yang berbeda. Nah, yang saya mau bahas ini adalah gimana memuridkan anak muda yang keluarganya benar-benar nggak percaya Tuhan gitu. Misalnya dia tuh ke gereja kenal Tuhan dari sekolah misalnya, ya diajak teman, ya semua keluarganya agama lain misalnya nggak percaya Tuhan, atau keluarga yang benar-benar yang disfungsional misalnya, yang
katakanlah ya papa mamanya tengkar terus, yang kalau sehari di rumah itu bisa tenang, nggak ada teriakan, nggak ada lempar barang, itu udah bagus, misalnya begitu ya. Nah, bagaimana memuridkan dalam konteks yang seperti ini? Orang tuanya nggak bisa diajak mengajarkan firman, begitu ya, kenal Tuhan aja belum, orang tua aja nggak saling ngobrol, begitu misalnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa memikirkan satu bentuk model yang lain, yang kalau orang-orang tuh banyak pakai istilah adoptive church. Ya. Jadi apa itu adoptive church? Jadi adoptive church ini sebenarnya konsepnya sederhananya begini Bapak Ibu. Gereja itu menjadi satu keluarga besar. Ya, dan gereja memandang satu anak muda ini anggota keluarga mereka. Jadi seluruh anggota gereja memandang satu anak ini adalah anak mereka di dalam iman. Meskipun bukan anak kandung begitu ya. Dan si anak dilatih untuk melihat seluruh anggota keluarga, seluruh anggota gereja ini, itu keluarga dia. Jadi melihat, ya misalnya pendetanya sebagai orang tua rohani, misalnya para majelis itu sebagai ya orang tua rohani, misalnya om tante rohani, begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu, saya mengalaminya. Mungkin kalau cerita pakai story, itu akan jauh lebih jelas buat kita, begitu ya. Nah, saya berasal dari keluarga yang seperti tadi saya ceritakan Bapak Ibu, belum percaya Tuhan dan dysfunctional. Jadi saya lahir memang ini di dalam kedaulatan Tuhan juga, rencana Tuhan. Saya lahir memang nggak kenal papa kandung, tetapi saya dibesarkan oleh mama gitu ya, dan mama meninggal waktu saya umur 10, dan setelah itu saya dibesarkan oleh kerabat jauh Bapak Ibu. Nah, dibesarkan oleh kerabat jauh, dan kebetulan semuanya belum percaya Tuhan, beragama Buddha begitu ya. Dan di dalam rumah itu ada banyak keluarga, dan kebetulan mereka itu waktu itu mau saya tinggal di situ boleh, tetapi mereka nggak mengambil peran sebagai orang tua, jadi nggak mengasuh sebagai orang tua begitu ya, tapi tinggal bersama-sama, dibesarkan bersama-sama dengan mereka begitu. Nah, saya percaya Tuhan itu waktu SMP. Karena apa? Karena sekolah sebenarnya. Jadi sekolah itu mengadakan persekutuan siswa tiap Jumat dan dilayani oleh gereja yang bermitra dengan sekolah itu. Jadi misi begitu ya. Nah, saya bertobat, percaya Tuhan, lalu saya pergi ke gereja itu. Gereja yang melakukan misi ke sekolah. Nah, gerejanya kecil Bapak Ibu. Di Jakarta, gereja kehidupan rohani ya. Gereja asal saya. Nah, itu gereja kecil gitu ya. Mungkin anggota 150, paling banyak 200. Dan kegiatannya banyak. Nah, tetapi ketika saya bergabung di gereja itu bersama dengan para siswa yang lain, kami disambut sebagai keluarga. Jadi komisi remajanya ada hari Minggu, tapi di kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ibadah doa hari Rabu, begitu ya, lalu persekutuan-persekutuan, nah kita tuh diajak untuk ikut, Bapak Ibu, anak-anak masih kecil-kecil ya, SMP, SMA, begitu ya, diajak untuk ikut, dan gak apa-apa diajak kenalan sama orang dewasa. Nah ini perhatikan, kadang kita berpikir ya Bapak Ibu ya, kalau anak muda harus diajak kenalannya sama anak muda juga. Ya memang saya punya teman di komisi remaja, tapi orang dewasa itu ajak kenalan saya, begitu. Dan itu adalah sesuatu banget gitu Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu itu siapa gitu, tapi ajak kenalan gitu. Ya, udah tua nggak kenal. Belakangan baru saya tahu, oh ini majelis, oh ini pemimpin gereja begitu ya. Nah, ada nggak Bapak Ibu di gereja Bapak Ibu orang tua ajak kenalan anak remajanya begitu? Nah, ini sebuah bentuk adoptive church misalnya begitu ya. Nah, lalu saya kan mulai terlibat ya pelayanan di komisi, tapi kemudian lama-lama juga pelayanan-pelayanan lain ya. Kalau ada yang mau besuk orang tua begitu, orang tua besuk, nah kita diajak. Jadi kita tahu meskipun aneh begitu ya, dan mereka kan ngomong Mandarin ya, gereja saya Chinese based. Jadi nggak ngerti juga ngomong apa begitu ya. Tapi diajak, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang berkesan. Nah, belakangan Bapak Ibu, saya juga mengalami tension seperti yang tadi Ibu Susanti cerita di awal. Saya lebih suka di gereja daripada di rumah. Karena apa? Karena di gereja banyak yang sayang. Di gereja hangat. Di gereja ada yang mau ngobrol sama saya. Kalau di rumah enggak. Akhirnya saya jadi lebih aktif di gereja begitu. Ya, sampai satu kali ya pernah memang orang tua saya juga marah begitu ya, samperin ke gereja dan bilang udah nggak usah pulang lagi ya. Pernah mengalami seperti itu juga. Nah, tetapi kemudian gereja melihat ini sebagai sebuah peluang. Nah, ini saya sangat bersyukur. Untuk apa? Memuridkan saya dan menjangkau keluarga.
Nah, jadi saya diajarkan oleh pendeta, muse saya, oleh hamba Tuhan, oleh majelis begitu ya, untuk selalu pulang ke rumah. Nah, ini penting Bapak Ibu, mengajarkan anak pulang ke rumah. Jadi mengajarkan anak bersikap baik kepada orang tua yang belum percaya. Saya dikasih tahu, cara kamu menginjili itu bukan dengan kamu sering ke sini, tapi dengan kamu pulang tepat waktu. Dengan kamu bantu mereka beres-beres rumah. Nah, hal-hal yang seperti itu sangat membekas buat saya. Dan mereka juga melakukan effort ya, misalnya kalau Natal ya mereka ke rumah kirim undangan untuk orang tua. Sampai hari ini memang orang tua saya belum pernah secara literal percaya Tuhan dibaptis, itu belum pernah. Tapi gereja menjalin hubungan begitu ya. Gereja sering ke rumah, jadi pendeta dan orang tua saya itu kenal dekat begitu ya. Sampai saya studi di saat pun semua pengelolaan, maksudnya apa ya, mentoring untuk saya, pembinaan untuk saya, pembiayaan itu dari gereja ya. Jadi keluarga yang belum percaya nggak terlalu terlibat. Tapi gereja update info, dan saya juga kan jalin relasi dengan orang tua begitu ya, pelan-pelan saya belajar. Gereja update info, oh Mia itu seperti ini, begini. Sampai pada waktu saya wisuda di saat, nah ini sangat berpesan Bapak Ibu. Gereja itu menyiapkan, ya seperti mereka udah siapkan lah, beli tiket, siapkan penginapan untuk ajak orang tua saya pergi ke saat. Dan itu adalah satu momen yang sangat luar biasa. Baru kali itu, saya bisa menginjili orang tua saya verbal, yang ngobrol panjang sekali, 2-3 jam. Dan orang tua saya itu melihat, gitu ya. Oh ternyata gereja itu seperti ini, gitu. Kekristenan itu seperti ini. Nah ini sebuah blessings, begitu. Jadi adoptive church atau pemuritan yang bisa kita lakukan, ini untuk anak-anak yang broken home, anak-anak yang keluarganya nggak percaya. Kita gereja terima dia sebagai anak kita kasihi, tapi kemudian kita suruh pulang ke rumah. Tapi kemudian kita juga rangkul orang tuanya. Nah ini semuanya harus berjalan. Memang harganya mahal Bapak Ibu. Harganya mahal. Tapi ya bukankah surga bersukacita ya kalau ada satu orang yang percaya begitu. Dan saya percaya ini kita bisa gumulkan sama-sama. Kita bisa lakukan di gereja kita. Mulai dari membuat gereja itu menjadi ramah dulu lah kepada anak muda. Ya kenalan, sapa begitu. Nanti kita bisa bergerak pelan-pelan jangkau keluarganya. Dan bahkan ya kita bisa menangkan keluarga ini untuk Tuhan. Ya kira-kira itu yang saya bisa sharingkan. Baik, terima kasih rekan-rekan ya. Nah, saudara, saya harap melalui sharing dari rekan-rekan saya tadi, saudara bisa mulai melihat macam-macam bentuknya, saudara, yang coba dibagikan melalui topik family-based discipleship ini. Jadi sebenarnya secara literatur juga ada banyak yang sudah ditulis yang mendorong untuk diterapkannya ya konsep keluarga ini di tengah-tengah gereja, ya seperti tadi dibagikan oleh rekan Michelle. Lalu rekan Ivan tadi juga sudah menunjukkan kepada kita bagaimana ada banyak gereja di Indonesia yang juga mulai concern dengan family based ini ya, ministry ya, family based ministry, yaitu gereja itu bagaimana memberdayakan keluarga-keluarga. Tetapi memang adopsi yang dilakukan adalah masih sebatas bagaimana gereja itu membekali orang tua ya. Itu baik Saudara ya. Itu adalah satu langkah yang baik, orang tua diberikan pembekalan untuk bagaimana bisa memuridkan anak-anaknya. Tetapi memang topik kita di dalam saat online course ini adalah tentang pelayanan kaum muda. Jadi pertanyaan kita adalah bagaimana kemudian pembina kaum muda, bagaimana misalnya komisi kaum muda itu juga menerapkan hal yang sama ya, punya konsep tentang family itu. Bukan menyerahkannya terus kepada orang tua terus kemudian membubarkan komisi kaum mudanya atau nggak diperlukan lagi pembina kaum muda, bukan. Tapi bagaimana konsep tentang keluarga itu masih menjadi bagian di dalam pemuritan kaum muda ini. Ya. Nah tadi dari Karmia, penginjil Karmia juga sudah membagikan pengalaman pribadinya juga. Dan bagi saya itu adalah satu contoh yang sangat jelas ya, sangat clear yang bisa diterapkan di dalam gereja untuk bagaimana tidak memisahkan anak dari keluarga asalnya, walaupun keluarga asal itu bukan Kristen, walaupun keluarga asal itu dysfunctional, tetap mendorong untuk bisa menjadi berkat atau menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga itu. Ya. Bahkan sebenarnya bukan cuma berhenti sampai sana, saudara. Sebenarnya ini sedang mempersiapkan anak muda itu sendiri untuk nantinya pada gilirannya dia akan berkeluarga,
atau memulai sebuah keluarga, dia memiliki satu bekal yang cukup untuk menerapkannya di dalam suatu keluarga yang baru. Yang sering kita lupa adalah itu kan ya. Kalau asal keluarganya itu bukan Kristen dan dysfunctional, bagaimana dia bisa memulai sebuah keluarga yang baru itu kalau dia nggak punya sebuah contoh. Nah, itu di sana gereja mestinya memberikan satu pembekalan yang baik di situ. Ya. Baik, sebelum saya serahkan kepada Ibu Penginjil Susanti dan Penginjil Ivan ya yang akan mengajak saudara berkolaborasi bersama di dalam platform Family Based Discipleship ini. Jadi harapannya begini saudara, kita nggak cuma berhenti sampai di saat online course ini, tetapi nanti kita akan mengembangkan platform ini, Family Based Discipleship ini, bagi rekan-rekan sekalian yang berminat atau yang berbeban untuk mengembangkannya, bisa bersama-sama dalam platform itu, ya Ibu Susanti dan Penginjil Ivan itu memimpin sebuah grup begitu yang akan menggumulkan tentang family based discipleship ini, mengadakan mungkin juga training-training, membagikan materi-materi yang bisa membantu gereja dalam mempraktekkan family based discipleship. Ya, jadi kami mengundang nanti akan disampaikan oleh mereka berdua. Tapi sebelum itu saya mau membuka kesempatan untuk tanya jawab, saudara ya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, bisa menyampaikannya secara langsung dengan memakai fitur raise hand, ya, lalu dikasih kesempatan untuk bertanya, atau bisa menuliskannya juga di ruangan chat yang ada, ya. Sambil menunggu yang akan memakai fitur raise hand, ya, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Yohana Susanto ya. Di gereja kami sudah ada pemuridan kaum muda, tetapi ketika salah satu yang sudah paling matang dan bahkan sudah bisa memimpin grup pemuridan di pemuda, ya maksudnya ada salah satu anak mudanya saya tantang untuk coba melakukan pemuridan, share berkat dari kelompok pemuridannya dalam keluarganya. Dia sempat tinggal beberapa bulan di keluarga tante dan sepupu-sepupunya. Ia menjawab lebih enak atau lebih mudah melakukan pemuridan di orang-orang yang belum dikenal, ya. Kalau di keluarga sendiri malah canggung. Bagaimana menolong orang seperti pemuda ini untuk mengatasi kecanggungan tersebut? Ya, keluarga tante pemuda tersebut Kristen tapi belum dimuridkan. Ya, jadi justru inilah idenya ya. Idenya adalah bagaimana menolong anak muda itu untuk bisa bersaksi di tengah keluarganya. Tentu dia juga perlu didorong untuk bersaksi di tengah teman-temannya ya. Tetapi kalau hanya kemudian fokusnya itu dialihkan kepada dia bersaksi di tengah-tengah teman-temannya, dia akan kehilangan apa ya? Kehilangan pattern yang penting tentang keluarga itu sendiri. Yang saya katakan tadi, kehilangan pattern ini akan mempengaruhi juga ketika dia nanti berkeluarga. Dan sebenarnya keluarga yang dia tinggal bersama ya tante dan mungkin sepupunya itu, walaupun sudah Kristen, tapi juga perlu mengalami pemuridan karena tadi konsepnya pemuridan adalah bagaimana setiap orang Kristen itu boleh menjadi murid Kristus, ya hidupnya itu mencerminkan Kristus, memancarkan Kristus, dan juga memuridkan orang lain. Ya, nah inilah yang mesti dia hadirkan juga di tengah keluarganya itu. Nah, bentuk adoptive church yang tadi disampaikan oleh rekan Mia itu sangat bisa menolong ya. Kalau dia itu memiliki satu modal katakanlah ya atau bekal di tengah gereja itu tentang bagaimana komunikasi keluarga rohani yang baik, dia akan bisa mempraktekkannya juga membawanya ke tengah-tengah keluarganya. Nah, tanpa bentuk itu, kalau kita hanya menyuruh ya, misalnya melalui mimbar, harus bersaksi tengah keluarga, harus bersaksi tengah keluarga ya. Mereka nggak punya pattern itu, nggak punya model itu di dalam benak mereka dan sulit atau canggung ya dalam istilahnya itu untuk menerapkannya. Tetapi bentuk pendampingan, bentuk encouragement yang diberikan melalui bentuk adoptive church yang tadi dibagikan itu adalah model yang penting bagi anak muda itu. Mungkin begitu ya. Saya tambahkan sedikit, ya memang kalau kita bicara soal mengencourage anak muda itu menginjili keluarga, canggung itu pasti gitu ya. Pasti, karena di keluarga dia nggak bisa
menampilkan diri yang sangat berbeda dari dia gitu. Jadi kalau di luar, nah saya sendiri mengalami seperti itu ya Bapak Ibu, termasuk sekarang ini setelah menjadi hamba Tuhan ini ya, keluarga belum percaya. Jadi kalau di luar itu kan ya orang kan, ya kita bisa atur ya, kita mau lihat orang itu melihat kita seperti apa begitu ya, saya yang baik misalnya, saya yang melayani dengan setia, saya yang rajin dan sebagainya. Tapi di rumah itu kan nggak bisa berbohong, apalagi keluarga melihat dari kecil. Jadi memang kecanggungan itu pasti, dan tetapi juga disinilah sebuah latihan sebenarnya, latihan yang sangat besar dari Tuhan untuk setiap anak itu kemudian menjadi bertumbuh itu asli begitu ya. Ya kalau pakai bahasa orang zaman sekarang itu otentik gitu ya. Jadi dia bukan hanya menampilkan kerohanian yang semu, yang palsu di luar, tapi sungguh-sungguh belajar bertumbuh begitu. Saya ingat sekali waktu itu hal paling kecil yang saya pernah jadi masalah besar waktu itu, waktu saya masih SMA atau SMP itu, yaitu waktu saya nggak beresin kamar saya sendiri. Ya, bagaimana mungkin orang tua itu bisa mau denger gitu, atau melihat sebagai positif gitu. Kalau, apalagi kan saya nggak beresin kamar karena alasannya apa? Bangun kesiangan terus buru-buru harus ke gereja begitu ya. Ini sesuatu yang bagi orang tua jadi nggak masuk akal gitu. Tapi, nah di situ saya dilatih bahwa menjadi murid Kristus itu ternyata di dalam semua aspek keseharian. Nah ini sebuah latihan rohani yang penting, yang baik, yang saya kira Bapak Ibu, para pembimbing rohani, bisa mengencourage remaja pemuda untuk melakukan ini. Jadi tindakan iman itu bukan kesaksian di kebaktian, ya, atau ajak orang ke gereja banyak-banyak, atau share status di Instagram yang rohani-rohani. Enggak, tindakan iman itu mulai dari cuci piring sendiri aja, sapu kamar sendiri aja. Nah itu tindakan iman. Nah itu saya kira latihan yang sangat baik juga ya buat si anak itu sendiri. Iya. Oke, thank you. Silakan. Saya mau kasih tambahan, Pak Irwan. Mungkin kecanggungan juga salah satunya ketidaksiapan keluarga yang mau diajak dalam discipleship itu kali ya, untuk Ibu Yohana. Jadi mungkin yang tadi saya katakan, ini perlu berjalan simultan dan bersama-sama. Jadi nggak cuman kaum mudanya saja yang berinisiasi, tapi juga dari sisi keluarganya supaya nanti ini jadi terjalin yang nyambung itu. Lebih kurang itu sih kalau saran saya, bisa mempersiapkan juga keluarga itu begitu. Terima kasih. Oke, ya, ada pertanyaan yang lain saya bacakan lagi ya. Bagaimana dengan anak-anak yang di panti asuhan, model atau adopsi apa yang cocok untuk memuridkan mereka? Ya, saya kira jelas sekali di panti asuhan itu bentuk adoptif yang tadi digambarkan itu sangat relevan sekali dan sangat diperlukan sekali. Karena anak-anak di panti asuhan itu mereka tentu kehilangan figur orang tua itu. Ya, yang dibutuhkan adalah gereja yang bisa memiliki model keluarga itu yang diberikan kepada mereka. Ya. Itu menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana membagikan Injil di tengah keluarga sebagai kaum muda tanpa terkesan menggurui? Ya. Nah, mungkin apakah yang di buku atau di literatur atau di gereja-gereja yang di pelayanan itu ada yang punya contoh yang khusus tentang hal ini? Saya persilahkan rekan-rekan saya bisa memberikan contoh. Bagaimana membagikan Injil di tengah keluarga sebagai kaum muda tanpa terkesan menggurui? Saya kira contoh yang diberikan sama penginjil Mia tadi yang terakhir itu sangat relevan juga ya. Mungkin bisa di-highlight juga, Mia. Iya. Kalau menurut saya, kalau nggak mau menggurui, memang cara satu-satunya adalah kesaksian hidup ya. Itu udah nggak ada cara lain. Jadi, ya apalagi kalau keluarga saya misalnya Buddha Toto itu ya, ngomong tentang kematian itu udah nggak nyambung gitu ya. Kalau ngomong tentang kematian aja udah nggak nyambung. Orang kalau mereka kan berpikirnya nggak akan mati, reinkarnasi terus gitu. Jadi mau debat teologi juga susah ya. Ya jadi memang harus dengan cara kesaksian hidup. Ya jadi itu yang saya juga sih bergumul sih, nggak mudah memang. Sampai apalagi hari ini gitu ya, ketika ibadah online, mereka juga bisa akses khotbah saya dari YouTube gitu ya.
Ya, mereka akan dengan sangat mudah sekali, wah kalau ngomong ini ya bagus ini, kalau ini apa di rumah nggak begitu misalnya. Ya latihan juga sih buat saya untuk rajin menghubungi, misalnya bersikap hormat. Nah, kalau menurut saya sih lewat kesaksian hidup. Dan memang satu hal lagi yang saya highlight, ini harus minta tolong ini sama gereja yang dekat dengan rumah untuk jangkau orang tua. Jadi saya nggak akan bisa papa mama saya terjangkau tuh kalau Muse dan Semu nggak rajin ke rumah. Nah kebetulan tuh Muse dan Semu saya itu rajin sekali ke rumah. Ajak papi makan bakmi begitu ya, jalan pagi sama-sama, pergi ke pasar cari susu kacang. Nah itu sebenarnya. Nah kalau nggak ada nggak bisa. Jadi saya berkomunikasi dengan pendeta untuk ya tolong begitu. Memang ini harus dua arah juga sih, seperti yang tadi Pak Ivan katakan. Ya, jadi saudara kalau melihat penekanan yang diberikan ya dalam beberapa diskusi yang kita sampaikan ini, lihat saudara yang ditekankan adalah bagaimana pelayanan kaum muda itu harus justru mendekatkan diri kepada orang tua atau kepada keluarga gitu. Bukan memisahkan ya, bukan memberikan justru jarak ya, tapi bagaimana itu bisa justru mendekatkan ya dengan berbagai macam pergumulannya tentunya ya. Bagaimana melaksanakan FBD dari Pak Alven Saragi ya. Jika kaum muda yang ada di gereja adalah pemuda yang berasal dari luar kota, yang bersekolah di sekitar gereja, yang orang tua keluarganya di luar kota ya. Nah, ini juga satu tantangan yang saya kira di zaman ini ya, apalagi zaman sekarang ini adalah sesuatu yang sangat terjembatani ya dan terfasilitasi ya. Karena komunikasi itu seperti sekarang aja ya. Saya sekarang posisinya ada di Amerika ya. Tapi saya bisa berkomunikasi dengan saudara, bisa berdiskusi bersama melalui media teknologi ya yang luar biasa. Nah, saya kira justru tantangannya ada di sana ya. Bagaimana walaupun mereka itu terpisah dengan orang tuanya karena sekolah ya, tapi bagaimana gereja yang tempat yang dekat dengan sekolahnya itu bisa menjadi keluarga adoptif bagi anak muda itu, tapi juga bisa memotivasi dia untuk bisa menyalurkan ya atau mengekspresikan kecintaannya kepada kedekatannya dengan keluarga itu melalui sarana-sarana teknologi yang ada ini, sehingga itu terwujudkan gitu, tersalurkan dengan baik. Ya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya Pak Irwan. Ya. Jadi ada satu riset yang mengatakan bahwa relasi orang tua dan anak itu semakin membaik ketika anak itu mulai pergi dari rumah. Jadi ada rasa kangen begitu. Ketika mereka balik ke rumah, ada kesempatan-kesempatan, momen-momen yang bisa dipakai oleh anak dan orang tua untuk mereka bisa melakukan pemuritan bersama-sama begitu. Dan yang sekali lagi yang kita juga belajar hari ini bahwa family based. Oke, mungkin ada gangguan ayah baru, ibu baru, mentor bagi anak-anak. Ya, Michelle tadi ada gangguan sambungan, boleh diulang yang terakhir? Ya, kita belajar ini bahwa family di situ bukan hanya nuklir orang tua dan anak, tetapi bagaimana gereja itu terlibat sama-sama untuk orang tua baru bagi anak-anak. Oke, thank you Michelle. Ya, Pak. Dari rekan Neni Sampelino ya, bagaimana dengan remaja usia SMA yang baru kenal Kristus dengan status yang disembunyikan dari keluarganya? Bagaimana model FBD dilakukan? Ya tentu karena statusnya yang disembunyikan tentu ada alasan di balik itu ya, yang saya kira itu juga perlu diperhatikan tentu oleh gereja. Tetapi model FBD yang menjadi penekanan yang tadi dibagikan oleh rekan-rekan adalah bagaimana gereja itu menjadi adoptif itu ya. Jadi gereja itu menjadi keluarga rohani bagi anak yang baru percaya ini, sehingga dia mendapatkan ada figur orang tua, ada figur saudara-saudari seiman di dalam gereja itu. Jadi dia menemukan family-nya di tengah-tengah gereja itu, sehingga dia mendapatkan kebutuhan akan pattern keluarga itu di sana. Nah, tetapi bukan berarti dia kemudian terus-menerus dipisahkan dari keluarganya yang dirahasiakan itu. Nah, dia diberikan encouragement, didampingi, sampai suatu hari pada waktunya yang Tuhan sediakan,
dia akan bisa memenangkan keluarganya itu. Nah, itu tentu bukan 1-2 hari, 1-2 bulan. Mungkin bisa bertahun-tahun ya. Tadi Saudari Mia menceritakan pengalaman pribadinya bahkan sampai sekian lama keluarganya belum secara khusus ya, kemudian dibaptis dan sebagainya. Jadi waktunya bisa very long ya, sangat panjang sekali. Dan di sana tapi antara gereja dengan si pemuda yang baru bertobat ini ada relasi itu, bahkan bisa mendoakan bersama-sama. Saya kira itu pengalaman rohani yang luar biasa indah ya. Dan itu pelan-pelan kemudian bisa dijalin jembatan ke sana. Ada lagi yang mau ditambahkan rekan-rekan? Kalau enggak saya bacakan dari rekan Wendy Haryanto ya. Gereja berbasis Tionghoa sangat memegang teguh budaya Timur dan bahasa Mandarin. Anak-anak muda kita suka Indonesian atau English speaking community dan juga budaya Barat yang lebih terbuka. Memang banyak adjustment harus sama-sama dilakukan untuk mix kedua hal ini. Sedangkan future gereja itu ada di tangan anak-anak muda atau remaja gereja. Let's say 10 years dari sekarang. Bagaimana pendapat dari Bapak Ibu? Terima kasih. Ya, nah untuk secara spesifik menjawab pertanyaan dari rekan Wendy ya, sebenarnya nanti akan ada platform khusus yang membahas tentang intergenerational worship ya, bagaimana menjembatani perbedaan generasi itu bisa bersama-sama beribadah di dalam gereja ya. Tetapi yang mau ditekankan kalau di dalam family based discipleship adalah justru itulah ya. Justru bagaimana di dalam perbedaan antara orang tua dan anak. Hari ini Saudara dengan kemajuan teknologi, globalisasi ya. Jangankan orang tua dan anak. Ada rekan saya mengatakan ini bukan cuman beda generasi antara orang tua dan anak yang ada gap-nya. Perbedaan antara kakak dan adik itu sudah ada generational gap gitu. Kakak susah memahami adiknya, adik susah memahami kakaknya, padahal hanya berbeda beberapa tahun saja misalnya ya. Jadi saudara memang ada perbedaan itu. Tetapi di dalam konsep family based discipleship itu, role atau peran masing-masing anggota keluarga itu tidak boleh hilang kan. Jadi bagaimana di dalam perbedaan itu mereka bisa menyelesaikan di tengah-tengah sebuah keluarga. Itu indahnya begitu. Misalnya ya, kalau saudara perhatikan bagaimana ajaran firman Tuhan tentang keluarga, katakanlah relasi antara suami dan istri. Di dalam surat Efesus misalnya. Yang menjadi penekanan adalah bagaimana suami dan istri itu bisa saling merendahkan diri. Saling bisa melayani, submit, masing-masing punya submission untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Demikian juga saya kira di dalam konsep keluarga itu ada gambaran yang seperti itu tuh. Bagaimana kita menerapkan ajaran-ajaran firman Tuhan secara lebih jelas. Oke, saya lanjutkan satu lagi ya dari Pendeta Sucianto ya. Pendeta Sucianto Nugroho. Memuridkan keluarga dan kaum keluarga adalah suatu pekerjaan besar dengan tantangannya yang tidak mudah. Namun kita percaya bahwa karena ini perintah Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Pertanyaan saya adalah strategi seperti apa yang gereja atau spiritual leader buat untuk menjangkau dua target pemudaan ini? Apakah ada kurikulum dan gereja yang sudah membuatnya? Ya, tadi saya kira Saudara Ivan sudah melakukan observasi singkat ya terhadap gereja-gereja yang sudah melakukan, dan itu nanti bisa di-share-kan juga. Saya undang Pendeta Sucianto juga bisa bergabung bersama di platform Family Based Discipleship untuk berbagi tentang hal itu. Dan ini juga pertanyaannya Pendeta Suci juga bisa mengantar kita kepada sharing selanjutnya ya dari rekan saya penginjil Ivan dan penginjil Susanti tentang platformnya ya. Jadi memang di platform ini nanti kita akan bersama-sama membagikan, mencari, bahkan menggumuli bersama ya kurikulum-kurikulum tentang family based discipleship mungkin ya. Tapi bukan cuma kurikulum, juga ada misalnya bentuk-bentuk aktivitasnya yang mungkin kita bisa contohkan, kita bisa praktekkan bersama-sama. Itu menjadi satu wadah untuk kita bisa mencari, mempraktekkan, mendiskusikan, dan menemukan bersama-sama. Jadi nanti output dari platform yang ada itu adalah menghasilkan model-model family-based discipleship yang cocok untuk pelayanan kaum muda di Indonesia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, penginjil Ivan dan penginjil Susanti Gunawan,
untuk membagikan hal ini. Silakan. Iya, terima kasih Pak Irwan dan rekan-rekan. Jadi dari pemaparan yang kita sudah lakukan, kita melihat ada sebuah concern yang ternyata tidak hanya 1-2 gereja miliki, ternyata banyak sekali yang memiliki concern ini, concern untuk kita mengembangkan family-based discipleship. Nah, itulah sebabnya rekan-rekan kami mengundang rekan-rekan semua untuk join bersama di dalam platform family-based discipleship ini. Rekan-rekan bisa mengaksesnya melalui link yang saya tampilkan ini. Nanti rekan-rekan bisa klik, lalu nanti kemudian rekan-rekan bisa masuk di dalam grup WhatsApp yang sudah tersedia. Rekan-rekan, apa yang akan dilakukan di dalam platform family-based discipleship ini? Yang dilakukan oleh family-based discipleship ini adalah bagaimana kita nanti akan sama-sama mengumpulkan ide-ide. Lalu tadi kita sudah melihat banyak gereja-gereja yang sudah melakukan tapi hanya berfokus pada orang tua. Kali ini kita akan sama-sama memikirkan pembinaan-pembinaan apa yang kita harus berikan untuk kaum muda. Kita juga memikirkan pembinaan terlebih dahulu untuk pemimpin gereja dan juga untuk para hamba-hamba Tuhan. Karena nanti di dalam platform ini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengumpulkan ide-ide, kemudian kita akan menyebarkan awareness tentang pentingnya family-based discipleship, tetapi kali ini dari peran kaum muda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itulah sebabnya tidak hanya memikirkan itu, kami juga mengajak setiap kita untuk kita memikirkan proyek-proyek nyata apa saja yang kita bisa lakukan di dalam waktu 1 tahun ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di dalam proyek-proyek itu, proyek-proyek dapat dilakukan berdasarkan ide-ide yang ditampung, dan kita nanti akan membentuk sebuah tim kerja supaya nanti ide-ide itu dapat betul-betul konkret dilakukan dan dapat menjadi berkat bagi gereja tempat saudara melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih kurang seperti itu untuk platform family-based discipleship. Kami juga bersyukur udah ada beberapa yang chat secara pribadi kepada kami untuk bisa join. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa join untuk platform ini. Gitu dari saya. Mungkin Ibu Susanti mau menambahkan? Sudah. Dari rekan Karmia dan rekan Michelle, ada yang mau disampaikan? Oh iya, satu lagi resources, ada tambahan Pak Irwan. Nah, untuk rekan-rekan yang rindu untuk mendalami lebih dalam, nah, rekan-rekan bisa membuka resources, bisa mendalami atau membaca, mengakses lebih jauh. Ada beberapa buku-buku yang direkomendasikan oleh kami. Mungkin bisa dibantu slide-nya, Bu Linda? Ya. Ya. Langsung dari slide ke-14 ya? Ya. Atau? Ya, udah benar, adoptif ya, Adoptive Youth Ministry. Ya, ada Adoptive Youth Ministry. Nah, rekan-rekan bisa mempelajari ini. Ada juga selanjutnya. Ada Growing Young yang buku hasil riset ini menyampaikan 6 prinsip utama yang penting untuk dipikirkan dan diterapkan agar kaum muda dapat tertanam di dalam gereja. Yang selanjutnya, ini ada Growing With. Nah, Growing With ini juga penting karena Cara Powell dan Steve Argue mengajak setiap orang tua untuk dapat secara khusus bertumbuh bersama-sama dengan anak-anak muda mereka. Selanjutnya, ada Think Orange yang tadi sempat disampaikan oleh Ci Michelle, begitu ya. Buku ini mengusulkan gereja dan keluarga bersinergi untuk membangun generasi muda bagi kerajaan Allah. Selanjutnya, ada Sticky Faith. Nah, ini juga yang digunakan oleh lembaga Unike, begitu ya. Nah, ini untuk kita bisa sama-sama melihat beberapa konsep, prinsip, dan strategi praktis yang dapat diterapkan oleh orang tua dan gereja untuk membangun iman dan kerohanian yang melekat dalam diri kaum muda sepanjang hidup mereka. Oke.
Selanjutnya, ada ini, Motivate. Nah, buku ini memberikan prinsip dan contoh praktis untuk orang tua dapat menjadi model dan teladan untuk menumbuhkan iman di dalam keluarga. Nah, rekan-rekan, kurang lebih ini adalah buku-buku yang kami rekomendasikan untuk rekan-rekan bisa cari ini lebih dalam. Jadi rekan-rekan bisa mengakses dan juga bisa mempelajarinya, begitu ya. Nah, ini klik untuk bergabung di dalam platform Family-Based Discipleship. Terima kasih Pak Irwan. Saya kembalikan. Baik, saudara, sebelum saya mengakhiri SOC pada kali ini, saya ingin menyimpulkan beberapa hal. Jadi saudara, concern dari pelayanan kaum muda adalah salah satunya adalah memuridkan kaum muda itu sendiri supaya mereka boleh menjadi murid Kristus, yang serupa Kristus, dan yang juga memuridkan orang lain. Nah, untuk menghasilkan atau untuk bisa memuridkan kaum muda, untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan atau yang diminta oleh Alkitab untuk kita hasilkan, ada banyak cara tentunya. Tetapi kami ingin memperkenalkan tentang family-based discipleship sebagai salah satu bentuk yang menurut kami akan memberikan impact yang lebih besar dan lebih tepat bagi pelayanan gereja hari ini. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri menekankan tentang peran keluarga bagi usaha atau proses mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Selain itu, tentu pada usia remaja dan pemuda, anak-anak itu memiliki waktu yang banyak juga bersama dengan keluarganya, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dioptimalkan untuk melakukan proses pembinaan di tengah-tengah keluarga. Selain itu juga mereka kelak, anak-anak muda ini akan membentuk keluarganya masing-masing, yang mana tentu diharapkan di tengah-tengah keluarga mereka kelak ada generasi yang boleh memuridkan lebih banyak lagi murid-murid Kristus melalui keluarga masing-masing. Itu sebabnya family-based discipleship kami usulkan menjadi platform yang penting bagi pelayanan kaum muda yang bisa kita terapkan di dalam gereja kita masing-masing. Dorongan kami supaya kita sekalian boleh bersama bergabung di dalam platform family-based discipleship untuk menggagas lebih banyak lagi ide-ide yang konkret bagi penerapan family-based discipleship di gereja kita masing-masing. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kaum muda. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya mengundang penginjil Susanti boleh memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk satu pelayanan yang Tuhan kembali bukakan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan juga boleh menolong kami semua yang ada di dalam grup ini ya Tuhan. Kami yang sudah mendengarkan apa yang dibahas, disampaikan. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan kepada kami beban secara khusus, supaya kami juga bisa membantu anggota jemaat kami, baik pemuda maupun juga orang tua. Dan terutama kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, supaya kami juga boleh bersama-sama menjangkau semakin banyak orang untuk menjadi murid Kristus. Kiranya Engkau juga memberkati setiap kami di dalam grup ini, maupun juga Tuhan memberkati khususnya Pak Irwan bersama dengan tim yang terus memikirkan program-program pelayanan bagi kaum muda, supaya melalui pelayanan ini semakin banyak jiwa yang boleh dijangkau bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk SOC selanjutnya yang akan diadakan untuk 3 platform selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau juga tetap menyertai setiap kami, memberikan kepada kami juga semangat untuk kami terus mengikutinya dan kami melakukan apa yang dapat kami lakukan selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk waktu selanjutnya, untuk kehidupan kami selanjutnya hari ini dan hari-hari berikutnya, hari selanjutnya, biar Tuhan yang boleh tetap menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Jangan lupa untuk saat online course selanjutnya bidang kaum muda, topiknya adalah tentang pemberdayaan mentor bagi kaum muda. Catat tanggalnya dan bersama-sama kita mendukung acara ini. Tuhan memberkati.